Yang pertama mengenai manajemen ASN. Tantangan yang muncul saat ini mengenai kinerja pelayanan birokrasi yang masih rendah, angka korupsi yang tinggi, serta adanya politisasi birokrasi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, maka ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka tugas ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS meliputi gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak P3K meliputi gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta cuti. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk mendukung keberadaan penerapan sistem akuntabilitas dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang, serta memiliki kesempatan yang sama bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit ini dapat dilaksanakan mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan hingga monitoring, penilaian, dan pengembangan. Smart ASN mencakup berbagai macam indikator: nasionalisme, wawasan global, hospitality atau keramahan, bahasa asing, penguasaan IT, entrepreneurship, networking atau jaringan, dan integritas. Smart ASN mencakup materi literasi digital dan implikasi literasi digital. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK. Digital culture berkaitan dengan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics meliputi proses mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Itu berkaitan dengan isu-isu tentang hoax, ujaran kebencian, pornografi, pencemaran nama baik, konten negatif, penipuan online, cyberbullying, perjudian online, dan cybercrime. Berikut contoh penerapan produksi budaya di ruang digital. Demikian materi tentang Smart ASN. ASN bangga melayani bangsa.